jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang One Way ANOVA atau uji analisis keragaman satu arah atau satu faktor. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, serta tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, kita mulai saja pengertian One Way ANOVA. One Way ANOVA disebut juga analisis seragam satu arah atau satu faktor. Biasanya digunakan untuk menguji rata-rata pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor yang terdiri atas 3 taraf perlakuan. Banyaknya ulangan boleh berbeda, namun diharapkan ulangannya sama untuk setiap taraf perlakuan. Konsep dasar atau asumsi One Way ANOVA yaitu data dari populasi atau sampel berjenis interval atau rasio. Data dari populasi atau sampel berdistribusi normal, varian atau ragam setiap populasi atau sampel harus homogen. Sebelum kita melakukan uji One Way ANOVA, terlebih dahulu perlu kita lakukan uji normalitas data dan uji homogenitas varian. Jika data berdistribusi normal dan varian setiap kelompok sampel homogen, maka uji One Way ANOVA bisa dilakukan. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka uji One Way ANOVA tidak bisa dilanjutkan. Misalnya saja, data tidak berdistribusi normal, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan transformasi data. Setelah itu baru kita lakukan uji normalitas data. Jika cara kedua tidak bisa, maka kita harus melakukan uji non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis sebagai alternatif dari uji One Way ANOVA. Prosedur uji One Way ANOVA adalah sebagai berikut. Tahap pertama, kita menentukan hipotesis penelitiannya. A0 adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata untuk kelompok sampel A, kelompok sampel B, dan kelompok sampel C. A1, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kelompok sampel A, kelompok sampel B, dan kelompok sampel C. Hipotesis model statistik bisa ditulis sebagai berikut. A0, mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. A1 adalah mu A tidak sama dengan mu B dan tidak sama dengan mu C. Tahap berikutnya, kita harus menentukan nilai alfa. Misalnya kita tentukan nilai alfa sebesar 5%. Dan tahap yang ketiga adalah kita melakukan dasar pengambilan keputusan. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka terima H0. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terima H1. Tahap keempat, kita menulis model matematika dari One Way ANOVA, yaitu YIJ sama dengan mu ditambah sigma A ditambah sisaan IJ, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N, Y sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. YIJ adalah data pengamatan atau respon, mu adalah nilai tengah umum, sigma I adalah efek perlakuan ke I, dan sisaan adalah kesalahan percobaan. Tahap 5, kita menentukan banyaknya ulangan dengan menggunakan rumus P-1 dikali U-1 lebih besar atau sama dengan 15, di mana T itu adalah banyaknya taraf perlakuan, sedangkan U adalah banyaknya ulangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tabel analisis seragam. Di sini tabelnya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom dan 3 baris. Kolom yang pertama itu berisi sumber keragaman. Kolom kedua adalah derajat bebas. Kolom ketiga adalah jumlah kuadrat. Kolom keempat adalah kuadrat tengah. Kolom kelima adalah F hitung. Kolom keenam itu adalah nilai F tabel. F tabelnya biasanya 5% dan 1%. Nah, untuk baris
perlakuan, di sini derajat bebasnya adalah T-1, untuk acak TR kurang 1, untuk derajat bebas total TR dikurang 1. Untuk jika kita pasang rumus sigma T kuadrat dibagi N per T dikurang faktor koreksi. Sedangkan jk acak adalah jk total dikurang jk perlakuan. Kemudian jk total adalah sigma X dikurang faktor koreksi. Untuk kuadrat tengah itu kita bisa cari dengan cara jk perlakuan dibagi db perlakuan. Untuk kt acak, rumusnya adalah jk acak dibagi db acak. Selanjutnya untuk menentukan nilai F itu adalah kt perlakuan ini dibagi kt acak. Maka nilainya dimasukkan ke sini. Kemudian untuk menentukan nilai F tabel, maka kita ambil derajat bebas perlakuan dengan derajat bebas acak. Jadi kita bisa saya jelaskan di bagian terakhir untuk penentuan F tabel. Kita ambil contoh kasus ya. Yang pertama itu seorang manajer pemasaran suatu toko handphone ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penjualan HP merek Samsung, merek Oppo, dan merek Lenovo. Data penjualan HP selama 15 hari dapat dilihat pada tabel penjualan di berikutnya. Ini. Selain itu, manajer pemasaran juga ingin melakukan uji lanjut beda nyata jujur pada taraf signifikan 5%. Nah, prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan uji normalitas data dengan taraf signifikan 5%. Kemudian kita lakukan uji homogenitas data dengan taraf signifikan 5%. Setelah itu selesai dan memenuhi kriteria bahwa datanya berdistribusi normal dan variannya homogen, maka kita bisa melanjutkan uji one way ANOVA. Setelah lakukan uji one way ANOVA, kita bisa melakukan uji beda nyata jujur. Nah, di video saya yang sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana cara melakukan uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan SPSS dan menggunakan Excel. Di dalam deskripsi video ini, link untuk prosedur uji normalitas dan uji homogenitas saya sudah taruh di dalam link. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas data. Ya. Nah, di situ hipotesisnya bahwa H0 itu adalah data penjualan merek HP berdistribusi normal, sedangkan H1 data penjualan HP tidak berdistribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG setiap merek HP lebih besar dari 5, maka terima H0, artinya data penjualan HP berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai SIG setiap merek HP kurang dari 5%, maka terima H1, artinya data penjualan HP tidak berdistribusi normal. Baik, kita masuk selanjutnya. Ini adalah data penjualannya. Data ini sama dengan data pada video saya yang sebelumnya. Baik, kita lanjut prosedur uji one way ANOVA-nya. Pertama, kita input data. Datanya kita masukkan seperti tertera pada menu SPSS ini. Ya. Jadi, kita beri kode untuk Samsung itu kita kasih kode 1, sedangkan Oppo itu kita kasih kode 2. Untuk perhitungannya dia tidak boleh dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk kode 1, 2, dan 3. Nah, untuk uji normalitas, hipotesisnya adalah H0, data penjualan setiap merek HP berdistribusi normal, sedangkan H1, data penjualan setiap merek HP tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG setiap merek HP lebih besar dari 5%, maka terima H0, artinya data penjualan setiap merek HP berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai SIG setiap merek HP kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka terima H1, yang artinya data penjualan setiap merek HP tidak berdistribusi normal. Prosedur uji normalitas data dengan SPSS, saya ulangi lagi, ada di contohnya sebelumnya. Jadi kita ketik analyze,
deskripsi statistik, kemudian kita klik Explore. Selanjutnya akan muncul kotak dialog, ya. Data penjualan kita masukkan ke dalam dependent list, sedangkan merek HP kita masukkan ke dalam faktor list. Kemudian kita tekan plot, maka akan muncul kotak dialog yang kedua. Nah, di sini untuk normalitas plotnya kita centang, kemudian kita tekan continuous dan kita tekan OK. Ini adalah luaran daripada uji normalitas data. Nilai statistiknya untuk Samsung sebesar 0,097, untuk Oppo sebesar 0,137, untuk Lenovo sebesar 0,106. Ini nilai SIG-nya sebesar 0,200. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa nilai SIG untuk merek HP Samsung, nilai SIG-nya sebesar 0,200 itu ternyata lebih besar dari 0,05. Begitu juga untuk nilai SIG HP merek Oppo, ya, sebesar 0,200 itu lebih besar juga dari 0,05. Demikian juga untuk Lenovo. Dengan demikian kita bisa simpulkan untuk ketiga data penjualan ini, kita simpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji one way ANOVA sekaligus dengan uji homogenitas Leveni test dan uji Tukey. Karena proses ini bisa berjalan satu kaligus dengan SPSS. Nah, hipotesis uji one way adalah sebagai berikut. H0 itu artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata penjualan ketiga merek HP. Sedangkan H1 terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata penjualan ketiga merek HP. Nah, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka kita terima 1, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk hipotesis uji homogenitas, H0 itu adalah data penjualan ketiga merek HP berasal dari populasi yang dengan varian yang sama atau homogen. Sedangkan H1 adalah data penjualan ketiga merek HP berasal dari populasi dengan varian yang tidak sama. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka terima H0, sedangkan jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka terima H1. Sedangkan hipotesis untuk uji Tukey atau uji BNC, H0 itu adalah rata-rata penjualan setiap merek HP sama. Sedangkan H1 adalah minimal ada satu nilai rata-rata penjualan merek HP yang berbeda. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka terima H0. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka terima H1. Prosedur uji one way ANOVA dengan SPSS adalah sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian klik Compare Mean, kemudian klik One Way ANOVA. Berikutnya akan muncul kotak dialog. Kita masukkan data penjualan ke dalam dependent list, kemudian merek HP ke dalam faktor. Setelah itu, kita klik Option, maka akan muncul kotak dialog yang kedua. Di kotak dialog yang kedua ini, kita centang Homogeneity of Variant Test. Setelah itu, kita klik Continue, kemudian pada kotak dialog, kita klik Post Hoc, kemudian akan muncul kotak dialog yang berikutnya, yaitu uji Tukey. Di sini kita centang, kemudian signifikan levelnya kita isi 0,05. Setelah itu kita klik Continue, klik OK, dan luarannya adalah sebagai berikut. Di sini uji homogenitasnya kita sudah dapat. Nilai Leveni testnya sebesar 0,542. Kemudian nilai SIG-nya sebesar 0,586.
dengan DF1 sebesar 2 dan DF2 sebesar 42. Nah, dari uji homogenitas kita bisa simpulkan bahwa nilai sig 0,586 itu ternyata lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian kita terima H0, artinya varian keragaman data penjualan tiap merek HP homogen. Selanjutnya, kita interpretasi hasil uji ANOVA. Di sini nilai F hitungnya sebesar 0,384, sedangkan nilai sig-nya sebesar 0,683. Nah, kita bisa simpulkan bahwa nilai sig sebesar 0,683 itu ternyata lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian kita terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan nilai F-tabel. Nilai F-tabel 0,05 itu kita lihat seperti pada monitor. Pada pembilang kita lihat angka 2, kemudian turun ke bawah ke angka 42 sebagai penyebutnya. Di sini kita peroleh nilai sebesar 3,22. Nah, kita bisa simpulkan bahwa nilai F hitung ternyata lebih kecil daripada nilai F-tabel, atau F-tabel lebih besar daripada F hitung. Dengan demikian, kita terima H0. Selanjutnya saya akan menjelaskan luaran SPSS uji Tukey. Pada tabel multiple comparison, terlihat bahwa perbandingan data penjualan HP merek Samsung dengan HP merek Oppo memiliki perbedaan nilai rata-rata sebesar 0,933 dengan nilai sig sebesar 0,665. Dan dengan demikian, penjualan HP Samsung dengan HP Oppo tidak berbeda nyata. Yang berikutnya, perbandingan data penjualan HP Samsung terhadap HP Lenovo memiliki perbedaan nilai rata-rata sebesar 0,333 dengan nilai sig sebesar 0,949. Dengan demikian, penjualan HP Samsung dengan HP Lenovo tidak berbeda nyata. Selanjutnya, perbandingan data penjualan HP merek Oppo dengan Samsung memiliki selisih nilai sebesar 0,933 dengan nilai sig sebesar 0,665. Dengan demikian, tidak berbeda nyata. Berikutnya, perbandingan data penjualan HP Oppo dengan Lenovo memiliki selisih nilai rata-rata sebesar 0,600 dengan nilai sig sebesar 0,844. Dengan demikian, rata-rata penjualan HP Oppo dengan Lenovo tidak berbeda nyata. Yang terakhir, perbandingan data penjualan HP Lenovo dengan Samsung memiliki selisih nilai rata-rata sebesar 0,333 dengan nilai sig sebesar 0,949. Dengan demikian, tidak berbeda nyata. Yang berikutnya, perbandingan data penjualan Lenovo dengan HP Oppo memiliki selisih nilai rata-rata sebesar 0,600 dengan nilai sig sebesar 0,844. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, hasil uji banding ini secara keseluruhan dapat disimpulkan seperti terlihat pada tabel di bawahnya ini. Di sini, rata-rata penjualan HP Oppo, Lenovo, dan Samsung itu berada di dalam satu kotak. Dengan demikian, dapat dikatakan ketiga-tiganya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai sig setiap merek HP lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, kita terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata penjualan dari ketiga merek HP tersebut. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan
perhitungan uji one way ANOVA dengan program SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji one way ANOVA dengan menggunakan program Excel. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam lembar kerja program Excel. Di sini data penjualan HP sudah saya tabulasi, jumlah untuk masing-masing merek dengan nilai rata-ratanya sudah ada di dalam tabel. Kemudian eh, jumlah total keseluruhan data penjualan atau biasa disebut dengan N besar itu sebesar 851,00, itu diperoleh dari 290 ditambah 276 ditambah 285. Hasilnya 851,00. Nah, selanjutnya kita membuat tabel bantuan juga untuk mencari nilai X kuadrat. Ya, kita pasang rumus B4, kita kuadratkan. Setelah itu kita copy ke bawah. Kemudian kita hitung jumlahnya. Demikian juga untuk Oppo. Ini X kuadratnya dari sini. Dari nilai 18 kita kuadratkan, kemudian kita copy ke bawah. Kemudian untuk Lenovo juga 16 dikuadratkan. Kemudian kita hitung ke bawah. Kemudian total X kuadrat itu dijumlahkan antara 5.700 ditambah 5.220 ditambah 5.447 sehingga diperoleh nilai sebesar 16.467. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T kuadrat. Di sini untuk T1 itu adalah Samsung, T2 itu adalah Oppo, T3 adalah Lenovo. Nah, kita kuadratkan nilai 290 kuadrat, itu hasilnya adalah 84.100. Sedangkan untuk T2 kita peroleh nilai sebesar 76.176. Ini diperoleh dari nilai 276 kuadrat. Kemudian 285 kita kuadratkan, kita peroleh nilai sebesar 81.255. Selanjutnya kita jumlahkan T1, T2, dan T3. Kita peroleh nilai sebesar 241.501. Baik, kita masuk ke uji analisis ragamnya. Ini kita sudah ketahui N untuk ketiga merek HP sebesar 25. N-nya sudah kita peroleh tadi di sini 851,00. Kemudian nilai rata-rata yaitu 18,911. Nah, nilai rata-rata ini diperoleh dari N besar dibagi N kecil ya, yaitu 851,00 dibagi 45. Selanjutnya kita akan menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi itu diperoleh dengan cara N besar kuadrat N kecil, yaitu 851,00 kuadrat dibagi 45. Hasilnya 16.093,356. Kemudian kita akan menghitung nilai JK total. JK total diperoleh dengan cara sigma X kuadrat dikurang FK. Sigma X kuadrat di sini kita tadi sudah cari sebesar 16.467 dikurang faktor koreksinya 16.093,356 sehingga diperoleh hasilnya 373.644. Kemudian kita menghitung JK perlakuan dengan rumus sigma T kuadrat dibagi N per T, yaitu 45 dibagi 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai T kuadratnya di sini, kemudian kita bagi dengan 15, kemudian dikurang faktor koreksi, sehingga diperoleh nilai sebesar 6711. Selanjutnya, kita menentukan nilai JK acak. JK acak itu diperoleh dengan cara JK total dikurang JK perlakuan. JK total tadi kita sudah dapat nilainya 373.644 dikurang 6711 sehingga diperoleh nilai 366.933. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel sumber keragaman. Sesuai rumus tadi, ini derajat bebas perlakuannya adalah T dikurang 1 sehingga
3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan acaknya adalah T dikali R kurang 1, sehingga diperoleh nilai 42, kemudian totalnya TR dikurang 1, nilainya 44. Kemudian nilai JK-nya kita masukkan ke sini. Setelah itu, kita menghitung nilai KT. Nilai KT perlakuan ini diperoleh dengan cara jika perlakuan dibagi DB perlakuan, hasilnya dapatnya KT perlakuan. Kemudian KT acak itu diperoleh dari jika acak dibagi DB acak. Selanjutnya untuk menentukan nilai F hitung adalah KT perlakuan dibagi KT acak, hingga diperoleh nilai sebesar 0,384. Nah, kemudian untuk F tabel, itu di sini kita masukkan 2, ya. Kemudian DB yang kedua, DB acaknya itu adalah yang di bawah, 42, nilainya sebesar 3,22. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa nilai F hitung 0,384 ternyata lebih kecil daripada nilai F tabel. Dengan demikian, kita terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, hasil ini jika kita bandingkan dengan hasil perhitungan dengan SPSS, ternyata hasilnya sama nilainya, 0,384 dengan 0,384. Demikianlah penjelasan saya tentang one by ANOVA atau uji analisis keragaman satu arah. Semoga video ini bermanfaat dalam menyelesaikan tugas dan analisis data penelitian Anda. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.